Hari ini kita ditemenin sama Bung Ilham. Bung Ilham. Nanti ada Instagramnya di sini. Ilham Bertato, Ilham Enrico Putra. Iya. Nah, ini sekarang udah masuk ke hari Sabtu. Nah, kita bakal bahas berita-berita viral apa aja di minggu ini. Ada berita viral ini, kalau saya baca-baca mah ya. Ini langsung masuk berita pertama. Langsung masuk berita pertama aja biar durasinya nggak terlalu panjang. Oke, kita langsung masuk ke berita pertama. Berita pertama kita langsung traveling ke luar negeri. Berita internasional. Iya, internasional. Lagi viral ini di media-media sosial. Apaan tuh beritanya? Sri Lanka. Sri Lanka itu kawasan Asia Selatan, lebih tepatnya di selatan India. Oh, selatan. Dia berarti jadi memang dekatlah rasnya dengan ras India gitu orang-orangnya. Di sini Sri Lanka katanya hampir bangkrut. Sri Lanka udah bangkrut nih, negara satu. Itu gara-gara apa katanya, Bung? Di sini sih kalau yang saya baca dia gagal membayar hutang ke luar negeri. Hutangnya aja mencapai 51 miliar US dollar. Nah, bayangin US dollar 51 miliar. Sekarang $1 juga berapa rupiah tuh? Hampir 15.000. Hampir 15.000. Ini 51 miliar tuh, nolnya berapa? Tapi di sini kalau dijadikan rupiah sekitar 754,8 triliun rupiah hutangnya negara Sri Lanka. Makanya kenapa dia bisa bangkrut. Kemarin juga sempat chaos katanya ya, istana negaranya di... Oh iya, digerebek katanya sama warga-warga, gitu, sama rakyat. Nah, di situ nggak tahu kenapa si presidennya juga rumor mah ngedengar katanya kabur dia. Oh, kabur. Kabur. Iya, tadi berita per hari ini ditayangin udah kabur nih. Si presidennya itu namanya Gotabaya Rajapaksa, dituntut untuk mundur oleh rakyat Sri Lanka dikarenakan negaranya bangkrut. Tapi enggak, dia tuh waktu pertama pemilu nih, pemilihan umum dia ngejanjiin buat nurunin pajak-pajak gitu. Oh, jadi janji ke masyarakatnya gitu. Kalau dia bisa nurunin nilai pajak gitu. Ternyata pas setelah kepilih beneran tuh diturunin pajaknya tuh. Oh, jadi ada subsidi dari pemerintah Sri Lankanya untuk rakyat-rakyat. Iya, ternyata subsidi itu dari utang. Oh. Tujuannya buat mensejahterakan masyarakat. Ya. Dengan mensubsidi sana sini mengurangi pajak. Tapi sayangnya itu bukan dari pendapatan negara, dari hutang. Nah, sekarang hutangnya makin gede karena pandemi. Jadi makin chaos. Gitu ya. Nah, berarti pesan yang bisa kita dapat dari berita ini, niat baik itu belum tentu hasilnya baik. Hubungnya berarti sama kan, terkadang niat baik itu hasilnya belum tentu baik. Betul kan? Ya. Itu yang pesan yang bisa kita ambil nih, Jonski dan Mailets. Nextnya berita apa lagi nih, Bung Ari? Oh, ini ada berita. Kita langsung masuk ke berita kedua aja ya. Kedua tuh harusnya Bung Ilham nih, karena ini juga baru yang bacain. Maksudnya belum pernah di John Wick berita ini. Wah, ini mah klub favorit saya tuh. Wah, iya. Yang kemarin menang nih sama Liverpool. Anda tahu siapa nih? Rans United. Salah. Persib Bandung. Oh, bukan. Manchester United tanpa Ronaldo bisa sikat Liverpool 4-0. Ronaldonya kemana ya? Ronaldo itu lagi ada masalah keluarga di Portugalnya. Menurut sumber yang saya dapatkan dari asistennya Erik ten Hag. Dikarenakan dia sedang ada masalah keluarga, jadi dia tidak bisa ikut untuk tur pramusim. Bukannya mau pindah ke Chelsea? Belum. Itu pasti pindah. Karena dia lebih gede. Belum tentu Ronaldo itu loyalitas ke Manchester United-nya tinggi. Tapi kan dia dibayarnya juga setengah harga dari sebelumnya. Sebelumnya di mana sih Ronaldo? Ronaldo di Juventus. Nah, Juventus tuh bayar 35 juta euro per musim. Sekarang tuh cuma dibayar 15 sampai 20 juta euro per musim. Tapi menurut saya Ronaldo nggak akan pindah nih, Bung Ari. Soalnya dengan sekarang bursa transfer yang masuk ke Manchester United, sepertinya Ronaldo nggak ada masuk. Senang gitu. Kan sekarang baru ngerekrut, ada back
backnya back Feyenoord tuh, back sayapnya Tyrer Malaysia. Sekarang ada 2 lagi pemain yang hampir mau masuk nih, Christian Eriksen sama Frankie De Jong. Makanya Ronaldo kemungkinan tidak akan pindah. Ryan Giggs masih ada. Ryan Giggs kena skandal waktu itu perselingkuhan. Saya tahu MU cuma Ryan Giggs sama Rooney zaman itu. Anda kurang zaman Winning Eleven, mainnya Beckham, formasinya 4-4-2. Terus kemarin saya nonton ini permainannya mulai berubah nih sama si Erik ten Hag, udah mulai menyerang, nggak kayak zaman sebelumnya. Nggak, sama sih udah kayak Ferguson gitu. Jadi Ferguson kurang bagus. Ferguson bagus. Ferguson bagus. Tidak ada yang bisa. Ini apa ini Liga Inggris atau? Ini pramusim. Kebetulan pramusim. Lagi MU Tournya kemarin di negara tetangga kita nih deket. Di mana? Thailand. Oh Thailand. Mereka main di Raja Manggala Stadium. Nah, ngebantai Liverpool 4-0 nih. Oh ini mainnya di Thailand? Di Thailand. Kebetulan saya nggak bisa izin kan kerja. Tadinya udah beli tiket mau ke sana nonton. Anda ke sana? Aduh, jangan dibahas yang itunya. Nanti saya ini nih rame nih kemarin. Permainannya udah mulai cantik lah, ofensif. 4-0 ya. 4-0. Liverpool yang yang musim kemarin sama Manchester City lagi bagus-bagusnya, di pramusim yang sekarang bisa dibantai sama MU. Suatu kebanggaan untuk saya. Tapi kan sama-sama merah. United. Beda. Oh, beda. Kalau Liverpool si merah. Si merah kalau ini. Kalau Manchester United setan merah. Beda. Anda memang ada. Oh, saya mah dari tahun 90. Dari tahun 90 keluarga saya memang pendukung Manchester United. Oh, kalau bapak saya Liverpool. Wah, nggak bisa. Kita nggak bisa silaturahmi. Ada pesan buat fans Liverpool? Fans Liverpool sekarang adalah kebangkitan Manchester United. GGMU. Ronaldo bapak. Oke, langsung ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya. Berita selanjutnya, oke nih berita selanjutnya ada kita tadi internasional olahraga. Ya yang kita apa itu? Waduh. Nah ini nih gara-gara bekas setan merah. Jontor kemarin. Gara-gara setan merah tadi. Beritanya, ya. Kini hajatan tutup jalan bisa bikin tuan rumah kena denda 24 juta. Tuh. Jadi ini nih buat yang suka hajatan di pinggir jalan, sekarang didenda 24 juta. Didenda 24 juta? Iya, 24 bikin juta. Hajatannya aja kayaknya hutang dia. Iya. Terus biasanya gitu. Lagi 24 juta, hutang lagi. Jadi ini sekarang juga, jadi dia milih nih antara rendang atau jalan. Tapi kan kalau menurut saya, opini saya mah kalau misalkan meskipun memang hajatannya di tengah jalan atau gimana, selama memang ada izin dari tetangga atau izin kepolisian, harusnya sih aman-aman aja. Iya, tapi jadi beban pikiran lagi. Jadi nanti si mempelai prianya ditanya, kamu kalau mau nikah sama anak saya, pilih mau rendang atau jalan. Jadi kalau misalnya si nanti mempelainya, oh ya saya pilih jalan, ya udah makannya mie, nggak ada rendangnya, nggak ada dagingnya. Udah nggak akan ada suwir ayam. Nggak ada. Itu. Aduh, kasihannya sekarang nikah aja susah. Ya, tapi ini juga emang sering ngeganggu kalau saya sering. Tapi kalau yang saya pernah ngurusin nikahan adik saya ya ke KUA itu, kadang yang setahu saya di KUA dari hari Senin sampai Jumat itu nikahnya gratis loh. Nikah gratis itu. Itu kan nikahnya, ini kan hajatannya. Ya hajatan kan nggak usah di tengah jalan juga sih, kalau menurut saya itu kan lebih ke gengsi kayaknya. Nah itu kan udah jadi tradisi kita, hajatan tuh harus mewah-mewahan. Kalau misalnya dilihat dari bahasa gitu, hajatan itu bahasa Tagalognya dangdutan. Bahasa Tagalognya dangdutan. Ya. Yang selalu mengundang organ tunggal. Iya, itu organ tunggal tuh jantung gitu, organ tunggal. Organ tunggal tuh musisi sakti. Oh Mela Barbie, ya Mela Barbie. Ya Anda tahu Mela Barbie? Enggak tahu. Mela Barbie itu organ tunggal. Organ tunggal. Jadi alatnya satu tapi suaranya ada drum, ada jadi itu yang mungkin mengusik tetangga-tetangga ya. Tapi ya selama diizinkan oleh tetangga sih menurut saya nggak ada masalah harusnya ya.
Karena sempat viral juga waktu itu yang di Perum, yang di mana gitu. Oh. Dia nggak terima keberisikan gitu. Nah, ini juga bisa kasih solusi mungkin kayak pengumuman orang meninggal. Pengumuman Pakai orang itu tidak mengganggu sih kalau menurut saya kalau pengumuman. Iya, maksudnya itu solusinya. Kan pernikahan ini kan buat mengumumkan. Mengumumkan. Nah, kalau mengumumkan kan cuma bisa pakai tua masjid aja. Nggak bisa. Bisa sih sebenarnya solusinya itu bagus. Oh, di RT 2 ada yang menikah, Bapak Ari dengan Ibu Nur misalkan gitu kan. Silahkan hadir. Yang tidak bisa hadir ya sudah, doakan saja gitu kan, bisa. Nanti makanannya dikirim. Cuman kemarin saya sempat ngelihat gitu, memang katanya ada rancangan undang-undang juga nih. Apa? Rancangan undang-undang yang bikin berisik di malam hari sama ngeprank gitu, katanya bakal kena pidana. Itu yang suka ngeprank jadi pocong. Di belakang Anda itu ada pocong. Janganlah kayak gitu. Nah, menurut saya mah bagus tuh undang-undang kayak gitu. Memfilter juga. Ya betul. Memfilter konten kreator, jadi Ya nggak isinya usah prank-prank terlalu gitu. Inilah. Jadi konten kreator tuh ya kayak gini, baca berita, informasi. Jadi setuju denda ini? Setuju kalau memang si yang membuat hajatannya tidak izin. Tapi kalau misalkan mereka sudah izin dari RT, RW atau lurah sampai dirembukin tetangga memberikan izin tapi ternyata nanti di belakang ada masalah, berarti kan tetangganya ini yang bikin yang bermuka dua gitu. Tapi di sini sih bilangnya dia jalannya jalan nasional tuh. Jalan nasional. Nasional kan jalan negara berarti ya? Negara. Jalan negara berarti masih kita juga punya hak kan untuk memakai. Tapi kan semua bayar pajak tadi. Apa pajaknya mau dihilangin kayak Sri Lanka? Jangan nanti itu. Nanti negara kita tetap harus rajin bayar pajak, jangan telat loh. Di sini mana? Nih, ada aturannya, tidak bisa sembarangan. Apalagi menyangkut jalan umum yang statusnya nasional tuh. Jadi kan nasional itu hak segala pengguna jalan. Di sini ditambah lagi ada proses perizinan, tidak bisa hanya setempat. Nah, berarti kan setelah kita bukan cuma RT RW ya, kemana lagi itu. Dari RT RW mungkin kan ruang lingkup yang kecil dulu nih. Setelah ini RT RW-nya koordinasi dengan koordinasi dulu sama kepolisian setempat gitu. Kalau kepolisian setempat mengizinkan tidak apa-apa ya menurut saya nggak masalah sih. Nah. Tapi ya kita balik lagi ke yang mau nikah ya, karena harus dipikirin biaya-biaya gitu kan. Nikah itu niatnya adalah ibadah. Insya Allah dijamin rezekinya gitu. Meskipun saya belum nikah ya. Gitu. Jadi beritanya ada apa lagi nih, Bung Ari? Yes, beritanya cuma itu aja. Tapi ada satu lagi. Ini terpenting dari Jonski. Maksudnya dari acara John Wick ini. Apa itu? Johnson of the Week. Oh, Johnson of the Week. Johnson of the Week. Kita itu setiap minggunya punya 3 orang pemenang. 3 orang pemenang. Pemenang terpilih. Pilih oleh tim Johnson. Oh, dipilih oleh tim Johnson. Ada berapa orang nih, Pak Ari? Ada 3. Pak Ari. Ada 3. Nah, di sini ada 3. Ada 3 pemenangnya terpilih. Mau saya bacain? Yes, ini terpilih dari outfit yang fotonya yang dari angle kamera bagus gitu. Dan dia yang pasti nge-tag di IG kita Johnson Indonesia, Johnson _Indonesia. Pemenang pertamanya dari username Calvin_the_cool_man. Wih, anaknya cool banget. Cool, pakai Vespa. Sesuai dengan fotonya yang cool abis. Nah, di sini dia propertinya apa nih? Vespa dan Galaxy Pro HC BW. Dengan latar pemandangan gunung. Oh, bukan Sri Lanka. Sri Lanka kayak gini malah terlalu bagus. Gunung yang kita nggak tahu gunungnya di mana. Tapi di sini dia ngetek sih Tanjung Balai Karimun. Oh, Jepara berarti. Emang Karimun Jawa, Bu? Setahu saya Karimun di Jepara. Yang di fotonya kita tampilin fotonya. Di mana fotonya? Di sini. Di sini. Oh, sini iya. Fotonya. Oke. Itu pemenang pertama ya. Nih. Calvin_the_cool_man. Terima kasih udah mengikuti. Manusia keren, Calvin. Manusia cool, Calvin. Pemenang kedua
Gimana caranya? Pemenang kedua itu A___Prayoda 27. Wih, Ini juga cakep nih. ini keren nih, minimalis ya konsepnya, minimalis dengan dia di bangku kantin mungkin ya, itu bangku kantin latar belakangnya warna putih, sepatunya hitam. Yang best seller di kita nih sepatunya. Ini salah satu sepatu best seller juga terbaru dari Johnson. Angkasa. Black white. Ini temanya black white juga dia. Black white bagus. Ini minimalis, makanya dipilih ya sama tim Johnson. Bagus. Terima kasih buat Prayoda ya Pak. Prayoda, ini Prayoda. Berarti namanya kayaknya Agus Prayoda. Agus Asep bisa. Agus lah. Agus Prayoda. Nah, pemenang ketiga yang terakhir next. Waduh. Siapa bacain Bang Ilham? Dari username Willy Yanda. Ih, keren. Outfitnya juga bagus. Ini kayaknya temanya Nature. Enggak. Klasik enggak. Retro bisa. Retro dengan outfit sweet hoodie ya. Hoodie, celana kargo. Dia duduk di atas mobil. Timor. Mobilnya Timor ini. Oh iya, mobil Timor. Mobil Timor, di latar belakangnya ada apa ini namanya? Jemuran karatan. Keren. Ini usang atau editannya? Usang kayaknya. Iya, udah emang keren nih tempatnya. Banyak nyamuk kayaknya. Nah, sepatunya juga yang best seller juga sih ini sepatunya. Ini sepatu yang press itu, kalau dilihat tuh press. Iya, warnanya juga bagus. Jarang lah orang yang beli ini, tapi best seller. Bingung kan? Jarang yang beli tapi best seller. Best seller di giveaway. Bisa. Best seller nih. Sepatu Galaxy Pro HC Yellow. Semuanya sekarang temanya Galaxy Pro, enggak, tadi ada angkasa. Ada angkasa. Tapi ini yang berwarna nih. Tadi kan hitam putih, black white. Ini yang bagus sih, sesuai sama tema fotonya yang apa ya, kayaknya kesannya senja lah kayaknya. Oh iya, anak senja. Dia di Bandung. Oh iya, di Bandung. Buat username Willy Yanda ya. Ditunggu main-mainnya ke store ya. Kita ketemu. Dah, pemenangnya cuma 3 nih Pak Aris, atau ada lagi? Udah cuma 3 aja. Ya, itu aja. John Wick minggu ini kayaknya udah terlalu berat juga kita ngobrolnya. Ya, sampai ketemu di John Wick minggu depan dengan berita-berita viral, aktual, amazing, incredible, fantastik yang tidak akan kalian tahu. Kita bacain beritanya di sini. Sampai jumpa minggu depan di John Wick. Johnson of the Week.